Pada tahun 1970-an, Iran pernah tampil sebagai negara Timur Tengah yang sangat modern. Perempuan berjalan bebas tanpa hijab, budaya barat hadir di ruang publik, dan agama tidak menjadi dasar pemerintahan. Namun hanya dalam waktu singkat, semuanya menjadi berubah. Rezim sekuler runtuh, ulama naik ke puncak kekuasaan, dan Islam dijadikan sebagai fondasi negara. Iran yang dulu dan Iran yang sekarang adalah dua dunia yang sangat berbeda. Perubahan inilah yang menjadikan Iran sebagai salah satu contoh transformasi politik dan budaya paling ekstrim dalam sejarah modern. Sebelum tahun 1979, Iran berada di bawah kekuasaan dinasti Pahlavi dengan Shah Muhammad Reza Pahlavi sebagai penguasa terakhirnya. Pemerintahan Shah dikenal sebagai rezim yang sekuler, pro-barat, dan sangat fokus pada modernisasi negara. Iran pada masa ini diarahkan untuk meniru model pembangunan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun gaya hidup masyarakat. Agama khususnya Syiah diposisikan di luar pusat kekuasaan politik dan peran ulama secara sistematis dibatasi agar tidak mencampuri urusan negara. Upaya modernisasi tersebut diwujudkan melalui program besar yang dikenal sebagai White Revolution yang mencakup reformasi agraria, industrialisasi, perluasan pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan peran perempuan di ruang publik. Di kota-kota besar seperti Teheran, gaya hidup barat tumbuh pesat, musik, film, pakaian modern, dan budaya pop menjadi hal yang lumrah. Negara mendorong identitas nasional yang berbasis Persia dan kebangsaan, bukan agama, bahkan simbol-simbol keagamaan dianggap sebagai penghambat kemajuan. Namun di balik kemajuan tersebut, ketimbangan sosial semakin besar. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh elit kota, sementara masyarakat pedesaan dan kelas bawah merasa tertinggal. Pemerintahan Shah juga bersifat otoriter dengan aparat keamanan seperti Safak yang dikenal keras dalam membungkam kritik dan oposisi politik. Banyak rakyat merasa modernisasi dipaksakan dari atas tanpa ruang partisipasi dan kebebasan politik yang nyata. Akibatnya, meskipun Iran tampak modern secara fisik dan ekonomi, ketegangan antara negara sekuler dan masyarakat religius terus membesar. Ulama yang kehilangan pengaruh politiknya justru memperkuat basis dukungan di akar rumput. Kondisi inilah yang perlahan menumpuk menjadi bom sosial dan akhirnya meledak dalam bentuk revolusi Islam tahun 1979 yang mengakhiri era Iran sekuler dan membuka babak baru dalam sejarah negara tersebut. Memasuki akhir tahun 1970-an, ketegangan di Iran mencapai titik kritis. Modernisasi ala Shah yang bersifat sekuler dan otoriter justru melahirkan kemarahan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ulama, mahasiswa, pedagang bazar, hingga kelas menengah perkotaan. Ketimbangan ekonomi yang melebar, korupsi elit, serta represi politik melalui aparat keamanan seperti Safak membuat rakyat merasa terasing dari negaranya sendiri. Di saat yang sama, ulama Syiah memanfaatkan kekecewaan publik dengan menawarkan Syiah sebagai alternatif moral terhadap rezim yang dianggap telah tunduk pada Barat dan telah kehilangan legitimasi. Figur seperti Ayatollah Ruhollah Khomeini, meski berada di pengasingan, berhasil menyatukan berbagai kelompok oposisi di bawah satu narasi besar, menjatuhkan Shah dan mengembalikan kedaulatan Iran kepada rakyat dan agama.
Demonstrasi massal yang awalnya sporadis berubah menjadi gelombang nasional hingga akhirnya pada tahun 1979 rezim Shah runtuh dan revolusi Islam mengubah Iran secara total dari negara sekuler menjadi Republik Islam. Setelah revolusi Islam 1979 berhasil menggulingkan rezim Shah, Iran memasuki babak baru sebagai Republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sistem pemerintahan yang dibentuk bukan lagi sekuler, melainkan berlandaskan Islam Syiah dengan konsep wilayat al-faqih, kekuasaan tertinggi berada di tangan ulama. Konstitusi baru menetapkan bahwa seluruh hukum, kebijakan negara dan aktivitas politik harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sementara posisi pemimpin tertinggi menjadi otoritas paling berpengaruh melampaui presiden dan parlemen. Perubahan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat Iran. Aturan berpakaian diperketat, media dan budaya diawasi ketat, serta kebebasan politik dibatasi atas nama moral dan agama. Sejak saat itu, Iran tidak lagi mendefinisikan dirinya sebagai negara modern ala Barat, melainkan sebagai negara Islam revolusioner yang menentang dominasi Barat dan berusaha mengekspor pengaruh ideologinya ke kawasan Timur Tengah. Perbedaan antara Iran era sekuler sebelum 1979 dan Iran era Republik Islam setelah 1979 terlihat jelas pada cara negara mengatur kekuasaan dan juga kehidupan masyarakat. Pada era sekuler, agama dipisahkan dari sistem pemerintahan dan hukum negara disusun berdasarkan hukum sipil modern, sementara ulama tidak memiliki peran politik formal. Sebaliknya, setelah revolusi, Islam Syiah dijadikan fondasi negara dan ulama menempati posisi tertinggi dalam struktur kekuasaan. Jika sebelumnya modernisasi diukur melalui keterbukaan budaya, kebebasan gaya hidup dan orientasi ke barat, maka di era Islam negara Iran justru menekankan moralitas agama, kontrol sosial, dan juga kemandirian dari pengaruh barat. Kebebasan individu yang dahulu relatif longgar, kini dibatasi oleh aturan berbasis agama, mulai dari berpakaian, media, hingga ekspresi politik. Dengan kata lain, negara Iran berubah dari negara nasionalis sekuler yang berorientasi modernisasi menjadi negara ideologis religius yang menjadikan Islam sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Perubahan sistem pemerintahan Iran dari negara sekuler menjadi Republik Islam membawa konsekuensi luas dalam bidang sosial, politik, dan juga hubungan internasional. Dalam kehidupan sosial, negara mulai menerapkan kebijakan yang lebih menekankan nilai-nilai Islam Syiah, termasuk dalam hal berpakaian, regulasi media, serta aktivitas budaya di ruang publik. Kebijakan ini bertujuan membentuk identitas nasional yang selaras dengan prinsip agama, meskipun pada prakteknya juga mengubah pola kebebasan sosial yang sebelumnya berlaku. Dalam bidang politik, Iran mengadopsi sistem yang menggabungkan institusi modern seperti pemilu dan parlemen dengan struktur keagamaan, di mana pemimpin tertinggi memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan strategis negara. Sistem ini menciptakan keseimbangan unik antara legitimasi religius dan mekanisme politik modern. Sementara itu, dalam hubungan internasional, Iran pasca 1979 mengambil posisi yang lebih independen dan kritis terhadap Barat. Sikap ini berkontribusi pada ketegangan diplomatik serta penerapan sanksi ekonomi yang kemudian mempengaruhi kondisi ekonomi nasional dan juga kehidupan masyarakat secara umum. Perubahan internal Iran juga berdampak langsung pada posisinya di panggung internasional. Sejak revolusi Islam 1979, hubungan Iran dengan banyak negara barat semakin memburuk. Salah satu penyebab utamanya adalah perbedaan orientasi ideologis dan juga kepentingan keamanan.
Iran sering dikenai sanksi internasional karena beberapa faktor utama. Yang pertama adalah program nuklir Iran, yang oleh negara barat dikhawatirkan berpotensi dikembangkan untuk tujuan militer, meskipun Iran menyatakan program tersebut bersifat sipil. Yang kedua adalah pengembangan misil balistik dan teknologi drone yang dipandang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Ketiga, peran Iran dalam konflik regional, termasuk dukungan terhadap kelompok dan aktor non-negara di Timur Tengah. Sebagai respon, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa mitra internasional memberlakukan sanksi ekonomi, finansial, dan juga perdagangan. Sanksi ini membatasi ekspor minyak, akses perbankan internasional serta investasi asing, dan berdampak signifikan terhadap perekonomian Iran serta kehidupan masyarakatnya. Peralihan Iran dari era sekuler ke era Republik Islam merupakan salah satu transformasi politik paling signifikan dalam sejarah modern Timur Tengah. Perubahan ini tidak hanya mengubah struktur pemerintahan, tetapi juga cara negara mendefinisikan identitas, hukum, dan hubungannya dengan dunia luar. Hingga kini, Iran terus menjalani dinamika antara nilai agama, kebutuhan pemerintahan modern, serta tuntutan sosial yang berkembang seiring waktu. Memahami perubahan ini membantu kita melihat Iran secara lebih utuh, bukan hanya sebagai aktor politik global, tetapi sebagai negara dengan sejarah dan kompleksitas internal yang cukup panjang. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.